Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Latif di Los Angeles ya. Semoga bermanfaat. Langsung kita simak videonya. Tegas terhadap orang kafir. Apa itu tegas? Tegas dengan prinsip inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah sholat. Allah perintah kita tawaf, haji, umroh, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah haji dan umroh. Tetapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, maka Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan para malaikatnya bersalawat, maka kita ketika mendengarkan Rasulullah disebut namanya, maka Nabi katakan, umatku yang paling pelit di antara kalian, dia dengar namaku lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pertama, banyak-banyaklah bersalawat. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada pernah dengar nama Yusuf Kalla? Pernah? Beliau kayaknya satu-satunya Indonesia yang 2 kali menjadi wakil presiden. Wakil presiden ke-10 dan wakil presiden ke-12. Ibu tahu orang apa dia? Bugis. Ya kan? Ternyata ibu tahu enggak, Pak Yusuf Kalla itu sepupu sekali dengan bapak saya. Ngaku bu. Begitu di cross check ke Pak Yusuf Kalla, Pak JK katanya sepupu dengan bapaknya pada saat Latif. Siapa itu, namanya saja baru saya kenal. Iya kan? Ibu-ibu kenal Prabowo? Tahu Prabowo? Itu masih saudara sama saya itu bu. Ngaku. Begitu juga nanti di akhirat, ya Allah saya Islam, ya Allah saya Muslim. Ngaku sampean. Kamu ngaku. Kalau kamu Muslim, mana tandanya? Bapak-bapak di sini kan pegawai toh. Misalnya bapak pegawai di mana? Sebut satu. Pak Farhad. Di mana pegawainya? Hotel. Bapak kalau mau masuk di situ pakai ID card. Bapak-bapak kalau masuk kantor pakai ID card. Ya kan? Itu standar minimal. Saya ngaku pegawai, misalnya pegawai di Apple. Mesti ada standarnya apa? Ini kartuku. Kalau tidak, kau tidak boleh masuk. Begitu juga Islam. Di akhirat kelak Allah tanya, kalau kamu Islam, mana karaktermu, mana identitasmu? Maka Allah sampaikan identitas orang Islam itu adalah surah Al-Fat ayat 29. Surah apa ibu? Surah apa? Al-Fat 29. Minimal selesai ceramah nanti update status identitas umat Islam. Surah Al-Fat 29. Surah apa ibu? Ayat? Mari kita dengar bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan Rasul itu, Nabi itu dikasih mukjizat. Mukjizat itu Allah kasih berdasarkan tantangan zamannya. Nabi Musa dikasih mukjizat apa?
tongkatnya bisa jadi ular. Kenapa? Zaman itu tukang sihir paling hebat, dikasih tongkat, tak, ular-ularnya Fir'aun habis dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Nabi Isa diberi mujizat apa? Mampu menyembuhkan orang-orang penyakit kusta. Kenapa? Pada saat itu orang mengagungkan ilmu kedokteran. Tapi satu yang tidak bisa disembuhkan, kusta. Nabi Isa dia usap, sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Ya, Ibu. Nabi Sulaiman, pada saat itu orang mengagungkan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan. Apa kekayaannya? Kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis giginya dikasih emas. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu orang mengagung-agungkan apa? Sastra, syair. Maka Allah berikan salah satu mujizatnya apa? Quran, yang ketika orang mendengar, Bapak baca sejarahnya Umar bin Khattab masuk Islam, dia kan mau datang mau membunuh Nabi. Balai haluan, karena dia bilang, kenapa Muhammad kau mau bunuh? Nah, saudaramu sendiri dengan iparmu sudah masuk Islam. Fatimah itu sama suaminya masuk Islam. Ah, benar aja, iya benar masuk Islam. Balai haluan dia masuk ke rumah adiknya. Begitu dia buka pintu, langsung dia banting iparnya. Ternyata kau berbohong, kau ternyata masuk Islam selama ini. Adiknya datang, si Fatimah, dia bilang, kenapa kalau kami masuk Islam? Kalau kami masuk Islam, kenapa? Dia bisik di telinganya Umar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tebas, dia sikut adiknya, berdarah bibirnya. Lalu adiknya berkata, kamu bisa menyiksa fisik kami, tapi kau tidak bisa menguasai akidah. Umar lalu berpikir, barusan dia lawan adik saya ini. Ingat Pak, Umar itu tegas tapi lembut hatinya. Pada saat dia duduk, dia kasihan lihat adiknya, dia usap itu, dia ambil kira-kira kalau sekarang sapu tangan. Ya, dia usap itu bibirnya adiknya berdarah, adiknya tepis tangannya, jangan. Lalu dia duduk menyesal, dia pegang kepalanya, tiba-tiba dia lihat ada di bawah tempat duduk ada lintingan-lintingan kertas, bukan kertas, lintingan-lintingan daun kurma. Karena waktu itu tidak ada kertas, Bu. Dia lihat gulungan-gulungnya, apa itu? Nggak boleh kau sentuh. Cobalah saya lihat sedikit, kalau bahasa kita, ayolah saya lihat dulu apa itu. Coba saya lihat. Akhirnya adiknya berikan. Dan apa yang dibaca? Surah Toha ayat 1-5. Lembut hatinya dan menyatakan diri langsung masuk Islam. Kenapa? Kagum dengan kalimat-kalimat yang ada dalam surah Toha. Maka Allah berikan mujizat Nabi Muhammad. Apa mujizatnya? Quran. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi, kemudian Umar masuk ke dalam Islam. Lain kali kita cerita ini, ya, tentang tokoh-tokoh orang Islam yang masuk Islam. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku dirinya Islam punya karakter, ciri-ciri, identitas, ID card. Satu, asidda walal kufar, tegas kepada orang kafir. Tapi ingat, jangan salah paham tentang tegas terhadap orang kafir. Apa itu tegas? Tegas dengan prinsip inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Gaya-gaya saja ini, bos. Gaya-gaya. Bahasa Inggrisnya keren ya, Ustaz. Ladies and gentlemen, please welcome. Masya Allah, harus ditanamkan itu dalam diri kita. Saya yakin sedulur-sedulur, tuan-tuan, bapak-bapak mantap akidahnya, tapi anak bagaimana? Saya punya kenalan baru hari ini, namanya Kamal. Casingnya Amerika, tapi jiwanya Muslim. Bu, dengar Bu. Bu, Bu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Jangan kau harap suamimu, pasti dia kawin lagi. Percaya Bu. Sampai teman saya di Makassar, ibu-ibu, dia bilang kurang ajar itu tetangga saya. Kenapa? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi, Ustaz. Saya bilang teman saya lebih hebat, masih hidup istrinya dia kawin. Ya Bu, siapa yang doakan ibu? Anak. Tuan
bapak yang saya muliakan, saya cinta karena Allah. Ayo anak-anak kita gimana imannya? Maafkan saya Bu, maafkan saya. Anak ibu bawa kok tidak hadir duduk di sini. Mestinya anak kita duduk dengar dakwah. Bahasanya minimal nanti dia duduk, ibu nanti pulang jelaskan apa yang saya sampaikan. Harus Bu, ada ikhtiar. Nah ibu sekarang kalau di sini ibu khawatir agamanya anak, ikhtiarnya kirim ke kampung neneknya sekolah. Itulah tugasnya ibu. Sekarang bagaimana ibu yakin agamanya akan selamat kalau sekarang aja ibu tidak bisa kendalikan? Demi Allah, kita akan ditanya. Bapak baca itu sejarah Isra dan Mi'raj. Ada orang tua yang bagus agamanya, sholatnya oke, puasanya oke, hajinya oke, sedekahnya baik, masuklah dia dalam kalangan surga. Ditanya, ya Allah, tahan itu bapak saya, itu orang tua saya, kenapa dia masuk surga? Saya nih masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Tidak pernah saya dikenalkan Islam. Dia sibuk cari nafkah, dia sibuk urus dunia, dia sibuk cari celengannya, sedepositonya. Tidak pernah saya diajari. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Bukankah dia bertanggung jawab kepadaku? Ingat Quran katakan, anakmu nanti jadi musuh-musuhmu. Maka Allah katakan, hei Pak Haji mau kemana? Mau ke surga. Tunggu dulu, belum selesai urusanmu nih. Siapa itu? Anak bungsuku ya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu makna dari ayat, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai bapak sholat subuh tidak pernah dibangunkan anak. Ini penting. Jangan anggap remeh mendidik anak Bu. Penting. Kenapa? Karena itulah masa depan kita ketika di alam kubur. Tuan-tuan yang saya hormati, mau tahu masa depanmu nanti di akhirat? Lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau dia masih datang ke masjid berjamaah, insya Allah aman deh. Kalau malam Jumat dia masih baca Quran, buka Yasin, insya Allah bisa kita remah. Kalau kita lihat dia masih pakai jilbab, alhamdulillah. Tapi kalau kau tidak pernah lihat dia sholat, usianya sudah belasan tahun, tidak pernah kau lihat dia datang ke masjid jamaah, tidak pernah kau lihat dia pegang Al-Quran, demi Allah itu tanda-tanda bakal sengsara hidupmu di Quran, di kubur nanti. Ngapain kita jauh-jauh merantau cari dunia ke sini? Dunia hanya sementara. Dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya, transit. Dunia aja ini yang hanya paling lama kita hidup 70 tahun, tapi berani kita merantau ke sini untuk memperbaiki dunia. Kenapa untuk akhirat kita tidak untuk akhirat kita abai? Itulah anak kita. Didik anak. Pulang ini Bu, bukan ini perkara gampang. Bukan perkara gampang. Saya yakin tidak ada yang mati kelaparan anaknya di sini. Tapi yang mulai tidak sholat pasti banyak. Kelaparan anaknya di sini. Tapi yang mulai tidak sholat pasti banyak. Ini jangan marah dan merasa tertekan. Ini agar kita sadar untuk kembali evaluasi pentingnya menjaga akidah anak kita. Itulah yang disebut asiddaul al-kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Bukan tegas itu kita perani, bukan tegas kita lempar rumahnya. Itu keliru, karena agama kita mengajarkan jangan kau celah Tuhan-Tuhan mereka, jangan kau hancurkan rumah ibadah mereka. Yang kita tegas di sini adalah jaga anak kita. Pertama jaga caranya, pendidikan anak kita. Jangan ibu bapak berpikir ini kan cuma pendidikan. Justru pendidikan itulah pintu masuknya agama. Dua, untuk menjaga anak kita, bapak hati-hati pilih pendidikan. Kalau boleh saya bersaran, kalau bapak tidak yakin bisa selamat akidahnya anak di sini, bagaimana caranya bapak ibu bisa kirim ke Indonesia, bawa ke pesantren minimal 3 tahun, akidahnya kuat, oke, kau kembali ke sini. Kalau ibunya aja tidak sholat, bapaknya tidak sholat, anak kita bergaul bebas, sekolahnya juga sekolah yang tidak pernah belajar agama, bagaimana ibu yakin agama anak kita akan selamat? Saya baru-baru juga ceramah ke Australia. Saya tanya, berapa tahun? Lebih 40. Berapa anaknya? 5. Agamanya? Yang 2 kayaknya masih Islam. Yang 3 sudah tidak jelas.
Dari situ saya, kalau boleh, jangan marah Pak, kalau boleh kerja, kumpul uang, balik ke Indonesia, selamatkan anak-anak kita akidahnya. Dua, pendidikan. Yang kedua, nikah. Hati-hati carikan jodoh. Bolehlah dia menikah dengan beda agama kemudian masuk Islam seperti bapaknya si Kamal. Boleh, tapi pasangannya harus yakin pandai agama. Kalau kita nikahkan anak kita dengan non-muslim yang tidak seiman dengan kita, lalu anak kita sholatnya juga tidak beres, hampir bisa dipastikan cucunya nanti sudah tidak jelas agamanya. Maka hati-hati milih jodoh. Ini adik-adik yang masih jomblo di sini. Kata Nabi, kau menikahlah dengan 4 pertimbangan. 1, itu agama. Nabi sudah pesan, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Dia hampir 24 jam di depanmu. Iya toh, baru bangun dia, mau tidur dia lagi, mau pergi kerja dia lagi, pulang kerja dia lagi. Jadi kalau jelek nanti cepat ganti casing. Iya toh, cantik penting, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang Pak, cantik di medsos, mulus. Kamera 360. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Iya toh? Masya Allah, cantik ada batasnya. Ya, ibu, 20 tahun cantik, 17 tahun sweet 17, wah memukau satu kampung, tersenyum dia, terpesona satu kampung. 17 tahun balik itu 17, 71 masih ada yang terpesona. Kau aja senyum cucumu lari, dikira mau digigit. Apa? Cantik ada batasnya, gagah ada batasnya. Bapak-bapak di sini masih cakep semua. Dulu. Sekarang tanya istrimu Pak, tanya istrimu, saya masih cakep. Kalau dia bilang masih cakep, pasti dia bohong. Ibu-ibu, tanya suamimu, kamu masih cantik? Kalau dia bilang masih cantik, pasti kau dibohongi. Iya toh, cantik ada batasnya. 2, cantik itu subjektif. Subjektif. Cantik menurut Dasar belum tentu cantik menurut Kamal. Iya toh, kalau saya ditanya siapa perempuan paling cantik di dunia Ustadz, ada istri saya di samping, pasti istri saya dong. Bapak protes, istriku, nggak urus saya istrimu. Iya toh, subjektif. Ada yang suka yang hitam-hitam, ada yang suka yang bening, ada yang suka body gitar, macam-macam. Iya toh, macam-macam. Iya toh, itu subjektif. Maka adik-adik sekalian, kalau kau menikahi seseorang karena kecantikan, siap kau kecewa. Kenapa? Pasti ada batasnya. Sampaikan itu ke anakmu. Memang kau lihat cantik sekarang, tapi kalau kau cantik pertimbanganmu, biaya operasionalnya mahal. 2, kata Nabi, ini cantik. Nabi katakan pilihan cantik, tapi jangan prioritas. 2, kata Nabi, pilihlah karena keturunannya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bobot, dan bibit. Ya toh? You understand? Iya Bu, tapi tidak boleh prioritas. Penting kita lihat siapa bapaknya, perlu kita lihat siapa ibunya. Tapi kalau anaknya baik, itulah dia. Yang ketiga, kata Nabi, ini nasihat buat bapak-bapak, pilihkan jodoh untuk anaknya. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah karena kekayaannya. Rasulullah menikahi Khadijah, salah satu pertimbangannya karena Khadijah orang paling kaya di Mekah waktu itu. Penting
tapi jangan prioritas. Kenapa? Kaya ada batasnya. Oh, dia kaya Ustaz, tidak bakal miskin 7 turunan. Betul, masalahnya dia turunan ke-8. Iya toh, jangan jadi prioritas ya. Yang keempat kata Nabi, dengar, yang keempat. Oh ya, coba kita ulang, apa tadi yang pertama? Cantik, beautiful. Yang kedua, turunannya. Tiga, kekayaannya. Yang keempat, agamanya kata Nabi. Mahasiswa saya bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan agama nomor 1. Saya bilang, jangan salah dek, agama betul nomor 4, tapi tidak titik di situ hadis, koma, lalu ada di bold, huruf besar kapital, kasih tanda centang, lalu di stabilo. Ya kira-kira seperti itu kalau sekarang ya. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kamu akan dapat semuanya. Ada orang cantik bu, cantik betul, tapi akhlaknya kesurupan. Iya toh? Iya, iya. Ada lagi mukanya, Masya Allah, akhlaknya baik, tapi mukanya hancur. Iya kan? Iya. Ada lagi kaya, wih, tapi mulutnya kasar. Nggak mungkin ada perempuan berkumpul tempat-tempatnya. Dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran. Kalau ada bapak ibu tahu di sini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau pak. Iya, kan susah untuk kumpul keempat-empatnya. Maka Nabi tegaskan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, maka agamanya akan memperkaya dengan akhlaknya. Kalau dia tidak cantik, maka tutur katanya akan mempercantik kelakuannya. Paling sial dialah jelek, keturunan tidak jelas, pengangguran, agama tidak jelas. Emangnya waktu kau pilih tutup mata? Ya, tuh dengar ya. Maka hati-hati milihkan jodoh anak kita supaya apa? Agamanya selamat. Bolehlah kita nikahkan dengan orang sini, tapi harus yakin anak kita bisa bimbing dia. Kalau anak kita perempuan, agamanya juga tidak jelas, sampai menikah tidak pakai jilbab, 2 tahun dia pacaran, menikah dengan orang beda agama, hampir bisa dipastikan akan hilang agama anak. Ibu-ibu sekarang kalau anaknya pacaran dianggap biasa. Siapa bilang itu biasa? Itu kiamat.